Jadi mungkin banyak yang menjawab gitu. sendiri. Soalnya saya juga nggak ngerti kenapa saya harus dikasih itu. Kan tujuannya adalah kebuat saya supaya saya diprotek. Udah gitu aja. Iya. Baik. Sebenarnya Maaf, Mas Ray, aku boleh pegang tangan banyak nggak sih? Kanan apa kiri? Hah? Tangan kanan aja. Boleh. Ini katanya kalau saya megang tangan, saya bisa tahu. Halus ya, kalau tangan artis ya. Oke. Ini maksudnya untuk apa? Teman saya bilang, katanya kalau memang kamu mau ngeliat efek dari pengasihan, cobain aja ke cewek. Terus saya tadi cobain. ntar malam mandi daun kelor deh. Tapi nggak ada efeknya kok. Harusnya, katanya sih 2 hari ya, paling lama. Baru melet bintang tamu gitu maksudnya? Nggak tahu. Namanya apa sih kalau kayak gitu? Nggak melet lah. Saya cuman Ya melet sih. nggak ada masalah kan? Ya esensinya nggak ada sih. Hanya saja mungkin aku takut ini ke bawah-bawah sampai mimpi. Jadi mimpi buruk. Apa yang harus dia lakuin? Ntar malam mandi daun kelor ya. Dan salt yang garam yang dari kasar-kasar gitu. Direndam kakinya. Oke. Serem loh. Ya harus secapek-capeknya harus dilakuin sih. Jadi sampai rumah jangan sampai langsung istirahat atau cuma Tadi kan nanya ya Mbak, apa efeknya? Ya tungguin 2 hari aja. Aduh, mendingan Gimana? tunggu 2 hari. dijalanin. Saya nggak tahu ya, ini apa hubungannya ya sama masalah Anda tiba-tiba kenapa ke bintang tamu? Tadi kan nanya bintang tamunya. Kenapa dia harus nanya kalau dia memang udah ngerti? Karena dia pengen tahu kan. Ya kalau makanya saya kasih tahu. Jadi pendapat aku tadi bilang kan ilmunya putih-putih aja gitu, maksudnya itu kan yang baik kan gitu. Tapi kalau menurut aku kayak pengasihan dan segala macam apa penglaris itu tetap ilmu hitam ya Ya kalau udah, menurut makanya aku. itu karena saya Tahu juga nggak aku. ngerti, Mbaknya ngerti. Ya udah saya coba praktekin aja. Siapa tahu Mbak nanti ngerti dan paham ya kasih tahu ke saya. Nyantol gitu. Iya. Bisa nyantol. Aduh serem ya. Menurut kamu banyak cantik? Caca? Cantik banget. Kamu merasakan sesuatu nggak? Nggak kan? Enggak. Saya merasakan dia dari pikatnya kayak untuk Caca supaya nurut sama Atan. Aku sih Kalau- belum ngerasain apa-apa. Iya, kalau bisa Iya. ntar jangan lihat matanya. Oke. Nggak lihat matanya. Siap. Oke, Roy. Iya. Yang kamu gambar di depan kamu itu sangat menyeramkan. Itu apa ya? Ini adalah satu sosok yang sempat dikirim oleh Atan kepada kakak Kakak ipar. ipar. Karena ritualnya dia itu, yang dia bilang ilmu putih itu. Dia mengirim ini untuk apa, Roy? Mengirim untuk menakut-nakuti dan merasakan energi ketakutan. Aku kasih tau juga, ini pelajaran juga buat pemirsa di rumah. Setiap manusia tuh punya proteksi gitu. Dan kalau kita takut itu akan kebuka satu persatu, pecah. Jadi memang harus memaksakan untuk berani gitu. Iya, itu sih. Jadi sebagai benteng. Betul. Bilangin aja sama Mbaknya jangan ketakutan gitu. Terganggu. Enggak juga. Tapi Kurang nyaman gitu. nggak simpatik ya sikapnya. Ya. Insecure lah ya, ngerasa nggak secure gitu. Iyalah. Kalau cara bicaranya seperti ini gimana kakak iparnya? Nggak ribut terus ya? Iya. Jadi maksudnya Masnya itu salahnya di saya. Bukan, maksud saya dari cara Anda datang, udah gitu cara bicara dan bersikap kepada bintang tamu itu menunjukkan sikap yang nggak simpatik sih dan membuat Saya kan orang lain ini nyaman. tujuannya nyari solusi. Jadi Masnya nggak usah nyalain saya, lanjut aja. Lah, iya maksud saya ini kan lagi mau dicari solusi kan. Oke.
Ya kan, Anda juga kalau nggak mau denger ya buat apa datang ke sini gitu. Ya saya dengar. Cuma dari tadi kan nanyain bintang tamu. Saya kan cuma ngeliat dia bintang tamunya kayak apa santai aja sih Mbak. Kan saya cuma pegang tangannya doang Mbak. Saya mohon jangan marah-marah ya Tan. Saya Iya. hanya menuliskan satu kata di sini. Dendam. Kenapa Roy? Maksudnya apa dendam? Dendam itu sebenarnya saya ngeliat Atan tuh nggak terima dan kakek iparnya dibikin sampai segitunya gitu loh. Saya takut kakak iparnya malah sekarang kakak iparnya ada di Masih di rumah. masih di rumah, Masih di rumah. tapi saya ngerasa Nggak tahu diri kan? tapi kakak iparnya saya ngerasa dia akan mengalami gangguan jiwa atau gangguan pikiran Bagus dok. dan perilaku. Mudah-mudahan semoga tidak apa-apa ya. Ya kalau memang udah waktunya gangguan jiwa, bukan gara-gara ini juga bisa kali kepleset di kamar mandi. Ya kan? Atau bisa jadi karena pegangan dia sendiri, makanya dia itu Iya juga. kan bukan karena saya. Tapi pegangan yang dipegang yang dimiliki sama kakak iparnya ini sebenarnya gunanya untuk apa, Roy? Apa benar emang untuk pengaruhi kakaknya dan keluarganya? Untuk mempengaruhi keluarganya. Supaya menerima. Iya, supaya nerima. Nah, berarti benar kan jelas. Iya, ternyata memang benar faktanya seperti itu, Bay. Oke. Dia melakukan jampi-jampi untuk satu rumah tersebut. Saya pikir awalnya untuk kakaknya Atan doang. Ternyata malah satu sekeluarga. keluarga. Tapi saya mau kamu janji di sini. Ini semua meja kejujuran. Di mana kamu udah tahu tentang itu, kamu jangan bahas lagi ke orang lain. Jangan jadiin ini masalah baru, ya. Jangan jadiin ini bahan celoteh baru gitu loh. Jadi bahan perdebatan baru dengan Saya kakak ngeliat ya? sesuatu, Bay. Apa yang kamu lihat, Roy? Di sebelah mana? Belakang sini. Kamu ngeliat ke sini terus? Iya. Bay, Atan, jujur sejujurnya, saya lihat ada pocong perempuan dikafanin. Itu siapa ya? Bisa langsung ke solusi masalahnya aja nggak mas? Loh, Mas Atan, gini ya, ini kan lagi mau dicoba cari solusinya. Jadi emang harus dibuka semuanya nih dari cangkangnya. Kulit-kulitnya tuh harus dikelupas satu-satu. Dan ini yang ditanya sama Roy, memang sebaiknya dijawab. Supaya kita bisa benar-benar dapat solusinya. Saya minta itu deh, yang tadi saya titip di belakang. Mana ya? Itu- Tadi kan nanya Mas Roy. Saya ambil ke belakang aja ya. Bisa ya? Ya silakan, silakan Iya, ambil deh, silakan. ambil deh. Ini jelek ya. Mbak, kamu hati-hati ya. Nanti pulang. Karena ini agak beda. Oke, oke. Boleh dibuka nggak? Dipegang aja dulu, dibuka. Ditaruh Masnya situ. aja yang pegang. Gak ada apa-apa mas. Ini kan punya Mas Atan. Cuma koin. Oh iya, taruh aja, taruh aja. Di sini parnoan ya, pegang tangan takut, koin takut, lucu deh. Iya, lucu emang. Terus apa lagi? Oh. Buka. Oke, ini cuman serbuk waktu itu saya pernah campurin ke minuman yang dikasih waktu saya. Ini untuk Banyak kenapa kaget? Udah pernah ngeliat kayak ginian? Iya, Pakai juga? enggak. Oke. pernah. Ini santet. Sabar ya. Ini santet. Pernah kamu pernah tahu? Tahu. Eh, saya takutnya malah kodam yang lain yang masuk atau jin-jin yang lain yang masuk.
atau penunggu-penunggu lain yang masuk ke badannya Atan. Saya nggak suka sama mbak ini sebenarnya. Aduh, kenapa sih soal bintang Mbaknya tamu? ini juga punya soalnya. Makanya mbaknya itu panik pada saat saya keluarin itu. Kenapa mbak? Nggak apa-apa soalnya. Mbaknya punya, tapi kenapa belaga polos? Aku tahu, tapi Hah? aku pernah jadi aku tahu kayak gitu. Dikasih atau dikirim? Iya, dikirimin orang. Terus kepergok, nemuin kayak gitu. Kayak gini. Makanya aku tahu. Itu butiran-butiran itu ya. Serbuk itu. Ini apa sih? Isinya apa sih? Serbuk apa sih? Kalau apanya saya juga nggak ngerti mas. Tapi yang pasti ini saya dapat 2 hari di sana. Lalu saya dikasih ini. Awalnya ini setengahnya. Tapi karena saya suka Udah pakai. habis. Yes. Dikasih ke minumannya kakak Nah. iparnya. Efeknya apa buat dia? Ya katanya sih biar dia nggak nyaman di situ. Pokoknya intinya tujuan saya adalah saya cuma buat Bikin dia nggak nyaman, dia pergi. Kakak ipar saya nggak di situ. Kalau Udah. koin itu untuk apa? Pegangan saya. Yang tadi ditanya sama Mas Roy. Tadi Roy nanya soal pocong loh. Iya, saya kan butuh proteksi untuk kakak ipar saya. Saya nggak ngerti Roy, apa hubungannya pocong sama koin ini? Mungkin yang dimaksud dengan koinnya adalah mediumnya. Jadi pocongnya tinggal di situ walaupun untuk kecil, tapi efeknya dahsyat. Atan sekarang masih belum ini ya, masih belum kebuka matanya Atan. Yang aku lihat dari partisipan saya, Atan perlu dikasih pelajaran kehidupan. Masih bisa nggak? Harusnya masih bisa. Soalnya gini, kalau misalnya kakak ipar memang melakukan kejahatan mistisnya dengan mengirimkan guna-guna, terus Anda melakukan hal yang sama, apa bedanya? Saya kan tujuannya untuk memproteksi diri saya dan melindungi keluarga saya. Mungkin dia Kan juga keluarga saya bukan dia. Iya, Mas tahu gak hukum karma kan? Hukum karma kamu pupukin jeruk nanti akan tumbuh jeruk gitu. Ingat aja hukum karma, Mas Atan. Ya itu urusan nanti kan. Yang penting kakak ipar saya nggak di rumah. Oh iya. Iya, itu dulu poinnya di situ gitu loh. gini, saya mau tanya Roy, yang kamu lihat Roy, kalau dia terus melakukan ini, melakukan guna-guna, apapun itu tujuannya, apa yang akan terjadi buat Atan dan keluarga? Tadi kamu soalnya menyebut hukum karma. Hukum karma. Dengan apa yang dia lakukan, apapun tujuannya, apa yang akan terjadi bagi Atan dan keluarganya? Musibah dan malapetaka. Mungkin akan ada kecelakaan besar yang saya lihat di sini. Berhubungan dengan truk-truk kargo yang lalu lalang. Seperti di salah satu daerah Tanjung. Tujuannya acara ini apa sih? Kenapa jadi kayak nyerang keluarga saya ya? Tujuannya Saya kan nyari solusi loh. Nah ini minta solusi ya. Jadi kayak saya tersangkanya deh. Nah, kalau minta solusi sih nggak gini caranya ya. Karena kan mau dibantu kan. Tahu cara minta bantuan nggak? Pernah Ya diajarin? tahu. Oke. Saya minta maaf ya, saya minta maaf. Tapi dari tadi penekanannya Atan terus yang salah, saya terus yang salah. Ya saya kan nggak mungkin datengin kakak ipar saya ke sini biar Kami nggak langsung dilihat. kami nggak bilang Anda salah, tapi kami ajak Anda untuk berpikir, narik kesimpulan. Masih bisa mikir kan? Masih. Boleh ya? Boleh dilanjut aja. Jadi saya harus gimana ya? Kalau saya jadi Roy sih, saya nggak tahu bilang apa-apa. Mendingan lo cabut dari sini. Iya. Tapi saya bukan Roy. Mungkin Roy punya pandangan beda. Ya, intinya Mas Atan Kenapa? lebih calm down gitu, lebih tone down. Kenapa, Mas Atan? Gak apa-apa. Hati-hati. Saya pikir kamu yang harus hati-hati. Oke. Mas Atan cari kerjaan yang lebih baik ya. Dan jadi orang yang baik. Dan gak usah pergi yang ke aneh-aneh.
Karena nanti akan ada masanya pembayaran hutang karma, Atan. Di sini tujuan acara ini adalah ngajak orang untuk melakukan kebaikan, menggunakan kemampuan ataupun mendapat tujuan tanpa hal mistis. Itu tujuan acara ini, supaya melepaskan hal-hal mistis karena memang banyak konsekuensinya yang akan diterima di kemudian hari. Kalau misalnya emang kamu nggak mau diajak untuk diskusi di sini supaya lepas dari hal-hal ini, ya buat apa ke sini? Ngapain lo ke sini? Buang-buang waktu. Masih banyak yang ngantri untuk duduk di situ. Iya. Oke. Jadi saya harus gimana? Gimana, Roy?